Hai semuanya, video ini saya dedikasikan untuk kamu yang pengen tahu gimana caranya bisa handle pekerjaan yang kamu nggak suka. Gimana caranya untuk deal dengan pekerjaan yang kamu nggak sukai, kamu benci, tapi kamu butuh uang di sini. Saya punya beberapa tips yang bisa kamu ikuti. Pertama adalah untuk mulai melihat gimana caranya membangun komunikasi dan kontak yang baik dengan rekan kerja di mana kamu bekerja ataupun bos yang meng-hire kamu atau mempekerjakan kamu. Dan kamu bisa menggunakan berbagai macam cara. Kamu bisa pergi ke coach atau kamu bisa pergi ke seorang yang bisa ngebantu kamu untuk gimana caranya merubah perilaku kamu, attitude kamu untuk menyukai apa yang memberikan kamu rezeki atau apa yang memberikan kamu uang. Misalnya, bos kamu yang memberikan kamu uang. Tentu saja kamu harus membangun kontak yang baik karena tanpa dia kamu nggak akan memiliki uang untuk hidup. Jadi penting untuk melihat bagaimana caranya meningkatkan kualitas kontak kamu dengan orang-orang di sekitar di mana kamu bekerja. Ini untuk kamu yang bekerja sebagai karyawan di suatu perusahaan ya, atau misalnya suatu tempat di mana kamu memiliki atasan atau bos. Yang kedua, kalau misalkan kamu bekerja dengan klien, kamu adalah seorang psikolog misalnya, atau coach, motivator, atau kamu orang seperti saya yang bekerja dengan klien atau orang-orang yang pengen memecahkan masalah mereka atau pengen mencapai goals mereka. Saya kasih life hacks, apa yang membuat saya bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa, tingginya, besarnya dalam kurun waktu beberapa bulan. Dan salah satu kuncinya adalah untuk menjaga kepercayaan dari klien yang kamu punya dan memberikan servis terbaik. Klien kamu, customer kamu adalah raja. Dan kamu gak akan hidup tanpa mereka. Jadi cintai mereka dan anggap mereka penting di dalam kehidupan kamu. Hanya ketika seseorang itu penting di dalam kehidupan kamu, kamu punya keinginan untuk berinvestasi terhadap orang tersebut. Kamu ingin memberikan yang terbaik untuk hasil dari pekerjaan kamu kepada mereka. Jadi mereka bakalan balik lagi. Jadi mereka bakalan berhasil untuk merubah kehidupan mereka dan mereka akan mengingat kamu. Jadi penting untuk melihat bahwa klien kamu, customer kamu, orang yang kamu didik, orang yang kamu bimbing lebih penting daripada diri kamu sendiri. Dan ini adalah bagaimana kamu berinvestasi dengan mereka. Tapi jangan lupa juga, kalau misalkan kamu pengen berinvestasi kepada orang lain, kamu harus berinvestasi kepada diri sendiri. Kalau saya kebetulan adalah spesialis GSR, saya punya metode yang dimana pertama saya bisa ngebantu diri saya dulu nih, meningkatkan energi positif saya, memecahkan masalah saya, kemudian mencapai goal saya. Ketika saya udah oke, saya sendiri udah memiliki cukup banyak sumber daya atau energi yang bisa saya share kepada orang lain. Baru fokus saya bisa memberikan kepada orang lain, bukan drain energi saya, tidak terkurasnya energi saya, tetapi pada saat saya memberikan sesuatu kepada orang lain, mereka juga mendapatkan sesuatu dan saya juga mendapatkan apa yang saya ingin untuk pertumbuhan saya. Jadi penting, kalau misalkan kalian cuman berinvestasi kepada orang lain tapi kalian nggak memikirkan diri kalian sendiri, itu namanya kalian self-sabotage dan kalian juga nggak akan bahagia dengan pekerjaan kalian seperti ini. Jadi menganggap orang lain penting, jangan lupa untuk menganggap diri sendiri juga penting. Dan di GSR, kami tahu gimana caranya. Kalau kalian punya metode yang lain, kalian juga boleh coba. Kalau kalian pengen cara yang paling efektif, boleh tanya saya tentang GSR. Kemudian yang ketiga, kalian harus lihat bahwa banyak sekali hal di dalam hidup kalian itu banyak yang bisa kalian kontrol, ada juga yang kalian nggak bisa kontrol. Nah, sesuatu yang kalian bisa kontrol, kalian bisa tumbuh di sana. Artinya kalian kuat di sana. Artinya kalian punya energi. Kalian punya sumber daya untuk tumbuh di area di mana kalian itu strong. Tapi kalau misalnya kalian punya sesuatu yang kalian nggak bisa lakukan, ada baiknya untuk jujur dengan orang di sekitar. Dan kalian bisa belajar ketika seseorang bisa ngebantu kalian nih di titik lemahnya kalian. Misalnya, jujur dengan bos saya nggak bisa melakukan ini. Kemudian bos akan ngebantu kalian untuk improve dalam pekerjaan kalian. Atau kalian bisa jujur dengan rekan kerja kalian. Ada selalu cara gimana orang di sekitar itu bisa ngebantu kita kalau misalnya kita terbuka dalam kontak dengan mereka. Jadi lagi-lagi komunikasi dan kontak penting dalam pekerjaan kalau kalian pengen sukses di pekerjaan kalian dan mulai mencintai pekerjaan kalian. Kalau kalian adalah salah satu orang yang gak suka sama pekerjaan yang kalian punya. Dan yang terakhir, jadi gak muluk-muluk ya, gimana caranya untuk mencintai pekerjaan yang kalian gak suka dan kalian butuh uang di situ. Yang terakhir yang saya bakal kasih tahu kepada kalian, kalian harus merubah pola pikir kalian, kalian harus merubah bagaimana kalian relate atau terhubung dengan pekerjaan yang kalian punya. Dan di sini saya pengen memperkenalkan kalian kepada metode GSR.
Metode ini sendiri ditemukan oleh orang Rusia bernama Dmitry Ustinov. Dia adalah researcher yang sekitar 30 tahun udah mempelajari berbagai macam metode self-development, termasuklah psikologi, kemudian yoga, kemudian meditasi, dan berbagai macam metode yang kita tahu di sosial pada saat ini. Beliau sudah berpengalaman di dalamnya. Dan beliau memperkenalkan GESAR sejak tahun 2014 sampai sekarang. Saya adalah salah satu spesialis yang ada di Indonesia pada saat ini, satu-satunya yang memperkenalkan apa itu GESAR. Jadi kalau misalnya kalian pengen ngerubah bagaimana relation atau kalian ngerasa pekerjaan kalian ini kalian suka atau enggak, kalian perlu melihat perasaan kalian. Dan di GESAR ini adalah metode yang bekerja langsung ke akar masalah kita. Apa yang mengganggu kita, apa yang menjadi masalah buat kita, apa dan gimana kita ngelihat sesuatu atau orang lain, apakah kita suka atau enggak, itu semua berdasarkan perasaan yang mengontrol pola pikir kita, yang mengontrol tindakan yang kita ambil di kenyataan. Jadi kalau misalnya perasaan kita nih nggak nyaman, mau kita pura-pura gimana pun, menutupi kesulitan kita pada saat kontak dan orang kita senyum, tapi di dalam kita ngerasa kayak malas banget, atau ngerasa kayak kecil, ngerasa kayak aduh dikecualikan, ngerasa kayak dicuekin, ngerasa kayak nggak penting, itu kalian bakalan tetap berada di posisi yang sama, walaupun kalian berpura-pura, walaupun kalian berusaha untuk cover tingkah laku kalian terlihat manis atau terlihat lembut di depan orang-orang. Kalau misalnya kalian nggak suka dengan pekerjaan dan rekan-rekan kalian dan juga bos kalian di tempat kerja, kalian tetap nggak akan grow kemanapun. Karena perasaan kalian, yang kalian rasakan tentang pekerjaan yang kalian punya, yang kalian rasakan tentang kontak dengan orang di sekitar kalian, ini menggiring kita ke hasil seperti apa yang kita punya di kenyataan. Jadi banyak orang berpikir, kalau misalkan kita punya banyak masalah di tempat kerja, itu yang salah adalah bos kita, rekan kerja kita, atau keluarga kita, karena mereka nggak mendukung pekerjaan kita. Sebenarnya masalah itu nggak di luar. Masalah itu pertama-tama terjadi atau lahir di dalam, di energi yang kamu punya, di perasaan yang kamu punya. Perasaan kamu mengontrol bagaimana kenyataan kamu dan bagaimana kamu bersikap. Kamu jadi nggak melihat situasi di kenyataan dengan jelas. Kamu nggak menggunakan logika kamu dengan baik. Kamu nggak bersikap dengan apa adanya. Kamu mulai membohongi diri kamu sendiri. Jadi penting untuk melihat lebih dalam dan kemudian kamu bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan kamu. Alasan apa yang sebenarnya membuat kamu bersikap sedemikian rupa dan memiliki situasi yang sulit di dalam kehidupan kamu. Dan metode GESAR adalah untuk ini, ngebantu kita untuk mengelola sumber daya yang kita punya, sehingga untuk menata kehidupan yang kita punya, di area manapun yang kita pengen, itu mungkin. Sehingga ketika kita perlu untuk melakukan tindakan yang konstruktif dan efektif terhadap sesuatu yang pengen kita improve atau tingkatkan di dalam kehidupan kita, itu bisa. Karena kita nggak lagi terinfluence atau terpengaruhi oleh perasaan kita dalam kita berpikir, dalam mengerti sesuatu, memahami sesuatu, dan dalam bertindak. Jadi buat kalian yang pengen grow, kalian bisa pilih cara yang slow, di mana kalian bisa mengikuti cara yang ada di sosial pada saat ini, atau curhat dengan teman kalian atau orang tua kalian misalnya. Atau kalian bisa mengambil tanggung jawab di depan kalian sendiri dan coba melakukan sesi GESAR terhadap diri kalian sendiri, karena sekarang metodenya bisa dipelajari oleh siapapun yang ada di Indonesia, ada kursusnya dalam bahasa Indonesia, atau kalian bisa pergi ke spesialis GESAR dengan request seperti ini. Dari pengalaman menunjukkan, contohnya hari ini, saya baru aja cek HP saya dan salah satu klien saya chat saya, memberikan feedback gimana dia mulai mencintai pekerjaan dia yang awalnya dia pengen resign banget, pengen berhenti dari pekerjaannya karena dia nggak suka nih dengan rekan di tempat dia kerja, dengan bosnya, dan banyak tanggung jawab yang dia rasakan dan dia nggak mampu handle itu. Tapi dia nggak memutuskan tindakan di kenyataan karena dia tahu dia punya GESAR dan itu pernah berhasil 2 kali sesi yang udah pernah dia coba. Jadi dia coba yang ketiga kali untuk mengatasi masalah ini. Dan syukurnya, alhamdulillahnya, dia berhasil mengatasi permasalahan tersebut dengan sesi GESAR. Setelah sesi GESAR, beberapa bulan kemudian pekerjaannya menjadi lebih lancar dan dia puas dengan hasilnya. Karena penghasilannya meningkat, istrinya juga mulai grow di uang. Jadi mereka berdua mulai tumbuh bersama-sama karena si suami ini memilih untuk tumbuh, nggak untuk meng-cancel apa yang dia nggak suka, kemudian nggak suka saya udah quit aja. Karena dalam kehidupan ini ada 2 strategi ya manusia itu untuk hidup. Pertama, kita melakukan sesuatu karena kita terpaksa harus melakukan. Kalau misalkan kalian lapar, kalian butuh makan. Untuk makan kita butuh untuk bekerja. Kita butuh duit kan ya. Jadi untuk survival, basic needing kita biasanya itu bekerja itu ya terpaksa gitu kan. Tapi ada strategi yang kedua dan semua orang pengen hidup di strategi yang kedua ini. Ketika kamu pengen melakukan sesuatu,
dan kemudian kamu suka apa yang kamu lakukan karena sesuai dengan keinginan kamu. Tapi untuk mencapai titik yang kedua ini, kamu harus mengatasi apa yang membuat kamu gak suka dengan gimana kamu pada saat ini. Apa yang membuat kamu merasa terpaksa, tertekan, harus bertanggung jawab dengan kehidupan kamu sendiri. Untuk tumbuh itu gak mudah. Dan ya, memang gak mudah di kenyataan. Tapi ada solusinya, ada caranya untuk mencintai apa yang kamu punya. Karena dulu saya juga gak suka bekerja. Dulu saya juga gak suka yang namanya melakukan sesuatu untuk orang lain. Tapi dengan metode GESAR itu berubah. Dan saya udah berubah sekitar 5 tahun. Itulah kenapa saya bisa mengatasi kehidupan saya sendiri tanpa bergantung dengan orang lain sekarang. Gak bergantung dengan suami, gak bergantung dengan orang tua, gak bergantung dengan teman di sekitar. Kalau misalkan sesuatu yang terhubung dengan tanggung jawab kehidupan saya sendiri. Tapi kalau misalkan saya perlu sesuatu misalnya yang terhubung dengan sesuatu di kenyataan. Misalnya saya butuh buat paspor. Ya, saya perlu orang di kenyataan yang bisa buat paspor dong untuk saya. Tapi maksudnya, saya perlu buat paspor, saya butuh uang. Ya, saya bisa mencari uang sendiri untuk membuat paspor tersebut. Paham ya sampai di sini? Jadi kalian harus belajar gimana caranya untuk mengambil tanggung jawab hidup sendiri, mencintai apa yang kalian punya. Kalau misalnya kalian bisa mencintai pekerjaan yang kalian punya, penghasilan berapapun yang kalian impikan, itu bisa kalian capai. Dan kalian bisa dicintai oleh orang-orang di sekitar kalian. Saya Devi Saskaya, spesialis GESAR. Saya harap video ini berguna untuk kalian. Dan buat kalian yang pengen coba sesi GESAR, langsung chat aja di sosial media saya. See you in another video.